billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah tempat kami memohon. Kalimat iyyaka kita artikan engkaulah, atau boleh dilebih dekatkan lagi maknanya dengan menyebut hanya engkau sajalah yang kami sembah. Di sini terdapat iyyaka 2 kali. Hanya engkau sajalah yang kami sembah dan hanya engkau saja tempat kami memohon pertolongan. Kata na'budu kita artikan kami sembah dan nasta'inu kita artikan tempat kami memohon pertolongan. Kalau ada lagi kata lain dalam bahasa kita yang lebih mendekati maksud yang terkandung di dalamnya, boleh kita usahakan juga. Sebab dalam hati sanubari kita sendiri pun terasa bahwa arti itu belum juga tepat benar, meskipun sudah mendekati. Kata na'budu berpangkal dari kalimat ibadah dan nasta'inu berpangkal dari kalimat isti'anah. Lebih murnilah kita rasakan maksudnya kalau kita sebut ibadah saja. Karena meskipun telah kita pakai arti dalam bahasa kita, yaitu sembah atau kami sembah, hakikat ibadah hanya khusus kepada Allah. Adapun dalam bahasa kita, kata sembah itu terpakai juga kepada raja. Di Minangkabau, kalau ahli-ahli pidato, adat sambut menyambut pidato secara adat, mereka namanya juga sembah menyembah. Jadi kalau kita artikan hanya kepada engkau kami beribadah, barangkali lebih tepat. Apatah lagi kalimat ibadah itu pun telah menjadi bahasa kita. Kalimat isti'anah pun menghendaki keterangan yang panjang. Kalau menurut bahasa saja, apabila kita meminta pertolongan kepada seorang teman, menyampaikan pikiran kita kepada anak kita di tempat yang jauh, atau meminta pertolongan mengangkat lemari karena terlalu berat mengangkat sendiri, dalam bahasa disebut isti'anah juga. Padahal yang demikian tidak terlarang oleh agama. Kita bukakan hal ini untuk mengetahui betapa sukarnya menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, terutama lagi bahasa agama, terutama lagi Arab dalam Al-Quran yang turun sebagai wahyu ilahi. Oleh karena itu, kita menguatkan pendapat sebagian besar ulama agar di samping terjemah atau tafsir tidak boleh tidak, hendaklah asli tulisan Arabnya dibawakan supaya orang lain yang mengerti dapat menyesuaikan maknanya dengan aslinya. Dalam ayat ini bertemulah kita dengan tujuan. Kita menyatakan pengakuan bahwa hanya kepadanya saja kita memohonkan pertolongan, tidak kepada orang lain. Sebagaimana telah kita maklumi pada keterangan di atas, Allah adalah Tuhan yang mencipta dan memelihara. Dia adalah Rabbun, sebab itu Dia adalah ilahi. Tidak ada ilah yang lain melainkan Dia. Oleh karena Dia yang mencipta dan memelihara, hanya Dia pula yang patut disembah. Adalah satu hal yang tidak wajar kalau Dia menjadikan dan memelihara, lalu kita menyembah kepada yang lain. Oleh sebab itu, ayat yang 5 ini memperkuat lagi ayat yang kedua. Segala puji-pujian bagi Allah, pemelihara dari segala alam. Hanya Dia yang patut dipuji, karena hanya Dia sendiri yang menjadikan dan memelihara alam. Tidak bersekutu dengan yang lain. Alhamdulillah di atas didahulukan menyebutkan bahwa yang patut menerima pujian hanya Allah, sebab hanya Dia yang mencipta dan memelihara alam. Adapun pada ayat iyyaka na'budu ini dilebih jelaskan lagi, hanya kepadanya dihadapkan sekalian persembahan dan ibadah, sebab hanya Dia sendiri saja, tidak bersekutu dengan yang lain yang memelihara alam ini. Maka mengakui bahwa yang patut disembah sebagai ilah hanya Allah dinamai tauhid uluhiyah.
dan mengakui yang patut untuk memohon pertolongan sebagai Rabbun hanya Allah, dinamai Tauhid Rububiyah. Untuk contoh yang mudah tentang Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah ini ialah seumpama kita ditolong oleh seorang teman, dilepaskan dari satu kesulitan, tentu kita mengucapkan terima kasih kepadanya. Adakah pantas kalau kita ditolong misalnya oleh si Ahmad, lalu kita mengucapkan terima kasih kepada si Hamid? Maka orang yang mengakui bahwa yang menjadikan alam dan memelihara alam ialah Allah juga, tetapi menyembah kepada yang lain berarti orang itu musyrik. Tauhidnya sendiri pecah belah, menerima nikmat dari Allah, mengucapkan terima kasih pada berhala. Sekarang tentang arti ibadah. Arti yang luas daripada ibadah ialah memperhambakan diri dengan penuh keinsafan dan kerendahan, dan dipatrikan oleh cinta. Kita mengakui bahwa kita hambanya, budaknya. Kita tidak akan terjadi kalau bukan Dia yang menjadikan. Kita beribadah kepadanya disertai oleh roja, yaitu pengharapan akan kasih dan sayangnya. Cinta yang hakiki tidak terbagi pada yang lain, sehingga jikapun kita cinta kepada yang lain, hanyalah karena yang lain itu nikmat dari Dia. Misalnya, kita mencintai anak dan istri, harta dan benda, atau kita mencintai tanah air tempat kita dilahirkan, ataupun yang lain-lain. Semuanya itu adalah karena nikmat dari Dia. Tidak dapat kita mencintai yang lain langsung di samping mencintai Dia, karena kalau ada cinta lain di samping cinta kepadanya, itulah cinta yang terbagi. Apabila telah terbagi, itulah pangkal dari syirik. Dan tidak ada pula yang lain yang kita puja atau kita sembah yang berupa ibadah, karena yang lain itu semuanya adalah makhluknya belaka. Kita diperintahkannya hormat kepada yang patut dihormati. Kita disuruhnya kasih kepada ibu bapa, setia pada negara dan raja atau kepala negara. Dan kita diperintahkannya supaya hormat kepada guru. Semuanya itu kita kerjakan kepada Allah yang menyuruhkan. Akan tetapi kita tidak akan sampai beribadah kepada ibu bapa atau kepada negara dan raja, serta kepada kepala negara atau kepada guru. Kemudian datanglah isti'anah, yaitu memohon pertolongan. Pada ayat ini kita disuruh mengucapkan pengakuan bahwa hanya Dia tempat kita memohonkan pertolongan. Dengan demikian kita mengakui bahwa kita sendiri tidaklah berkuasa untuk mencapai segala rencana yang telah kita cadangkan di dalam hidup ini. Tenaga kita sangat terbatas dan kita tidak akan sampai kalau tidak Allah yang menolong. Sebagaimana telah diterangkan di atas tadi dengan menyebut iyyaka nasta'inu, telah terkandung lagi tauhid di dalam memohonkan pertolongan dengan mendahulukan iyyaka yang berarti hanya kepada Engkau saja. Sudah lebih tegas lagi maksudnya daripada misalnya kita berkata nasta'inuka yang berarti kami meminta pertolongan kepada Engkau, dan Dia pun menimbulkan kekuatan di dalam jiwa kita bahwa kita tidak mengharapkan pertolongan dari yang lain, sebab yang lain tidak berkuasa dan tidak ada daya upaya untuk menolong kita. Jangan kita campur adukan di antara isti'anah dengan mu'awanah. Di dalam hal memohon pertolongan, kita tetap hanya kepada Allah. Namun di antara kita manusia sama manusia, makhluk sesama makhluk pun diperintahkan oleh Allah supaya saling tolong. Berkooperasi itu namanya bukan isti'anah tapi mu'awanah. Di dalam surah Al-Maidah Tuhan berfirman agar hendaklah kita tolong menolong di dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kita tolong menolong di dalam hal dosa dan permusuhan.
Namun di dalam ayat muawanah ini bertemu lagi intisari pertahanan isti'anah. Artinya sebagai muslim yang sadar akan nilai imannya, di dalam isti'anah kita tetap kepada Allah, akan tetapi terhadap orang lain kita sudi menolong sebab melaksanakan perintah Tuhan juga. Kita tahu sabda Nabi bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Setiap orang berusaha dan bekerja menurut bakatnya. Dokter menolong orang sakit, sedangkan orang sakit datang meminta tolong dan diberi obat. Guru menolong muridnya dengan mengajarkan tulis dan baca serta ilmu lainnya. Semuanya itu jangan dicampur aduk dengan isti'anah, sebab semuanya itu adalah hubungan manusia sama manusia. Memang yang kuat hendaklah menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, dan semua itu adalah dalam rangka meminta tolong kepada Allah juga. Maka tolong menolong, yang satu meminta tolong kepada yang lain, dan yang lain meminta tolong kepada yang satu dalam urusan kehidupan sehari-hari, tidaklah terlarang. Karena hal itu bukan dalam rangka memandang bahwa tempat manusia tolong itu sebagai tempat beribadah. Di atas manusia yang tolong-menolong itu ada lagi kekuasaan tertinggi yang memutuskan dengan mutlak dan maha kuasa memberikan atau menahan, melangsungkan atau menggagalkan. Itulah kekuasaan Allah yang kekuasaannya meliputi akan seluruh. Kepadanya lah kita bersama sesudah saling tolong sesama kita, memohonkan petunjuk, memohonkan diberi kekuatan, dihasilkan yang dicita-cita, dituntun sebaik-baiknya pada yang baik dan yang benar. Tauhid dengan jalan isti'anah membangkitkan kekuatan pada diri sendiri supaya langsung berhubungan dengan Allah yang jadi sumber dari segala kekuatan. Memohonkan pertolongan kepada Tuhan bukanlah kelemahan, tetapi di sanalah terletak kekuatan. Hanya orang tolol yang mengaku bahwa dirinya sanggup berbuat segala yang dia kehendaki. Adapun orang yang berilmu, ilmunya itulah yang menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak sanggup mengetahui segala. Berkali-kali kita merencanakan suatu hal, maka setelah dimulai menjalankan rencana itu, di tengah jalan kita bertemu hal-hal yang sama sekali tidak dalam rencana kita. Mengertilah kita bahwa ada kekuatan tertinggi yang di luar dari kemampuan kita. Taruhlah kita dapat mengatasi dengan meminta tolong kepada orang lain, sesama manusia. Tetapi kelak akan ketahuan pula ada lagi kekuatan tertinggi yang oleh bersama pun tidak dapat diatasi. Lantaran itu, selalulah kita mengingat bahwa tempat memohon pertolongan yang tertinggi adalah Allah. Dialah Allah dengan namanya Ar-Rabb. Memohon pertolongan dengan dasar tauhid itulah yang masuk akal. Sebab itu, tidaklah kita memohon pertolongan misalnya pada kuburan seorang guru atau orang alim yang kita pandang keramat, atau meminta pertolongan pada berhala, atau meminta tolong pada keris pusaka dengan kalimat iyyaka nasta'inu tadi, yang berarti hanya kepada engkau saja aku memohon tolong. Jelaslah bahwa kita tidak akan meminta pertolongan kepada yang lain dengan cara demikian, sebab yang lain itu tidak masuk akal bahwa ia dapat menolong. Ayat ini diikuti oleh ayat berikutnya.